Kejutan Better Deals 12-12 dari Citylink. Dapatkan diskon tiket 20%, potongan langsung dari berbagai bank hingga Rp412.000, diskon hotel hingga Rp2 juta, dan masih banyak promo menarik lainnya. Pesan sekarang di citylink.co.id atau aplikasi Betterfly Citylink. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID. Terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Cory Olivia, ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang Ustadz Abdul Somad. Sosok yang kontroversial ini kembali menjadi sorotan setelah ia menanggapi kematian 6 pengawal Rizik Syihab dengan mengatakan, siapa membunuh orang beriman, balasannya adalah neraka jahanam. Intelektual Nahdlatul Ulama Ahmad Sahal mengatakan, Ustadz Abdul Somad atau UAS telah membuat narasi ngawur dengan dalil serampangan, dengan menyatakan polisi yang menembak 6 pengawal Rizik Syihab akan masuk neraka jahanam. Kata Sahal, polisi itu justru telah menjalankan perintah Allah agar taat kepada ulil amri atau penguasa yang sah. Menurut Sahal, doanya UAS untuk pilkada saja nggak manjur. Kok malah berani memvonis nasib orang di akhirat? Seperti diketahui, UAS sempat memprediksi Akhyar Nasution akan mengalahkan Bobi Nasution dalam Pilkada Medan. Tapi ternyata prediksinya meleset. Sebelumnya, dalam Pilpres 2019, UAS juga meramal dengan yakin bahwa Prabowo akan mengalahkan Jokowi. Kembali ke Sahal, ia menjelaskan dalam perspektif Islam, orang yang menyerang atau melawan aparat pemerintah yang sah dengan senjata disebut pemberontak atau bugat. Arti harfiahnya, mereka yang melampaui batas. Dan bugat dalam perspektif fikih adalah haram. Hukumnya sah untuk diperangi. Karena menurut fikih, ulil amri atau penguasa yang sah itu wajib ditaati. Ketaatan terhadap ulil amri ini asalkan tidak memerintahkan pada kemaksiatan. Sahal menjelaskan ada 3 ciri-ciri bugat disebutkan dalam kitab fikih yang banyak dikaji di pesantren, yaitu kitab Al-Iqna. Pertama, mereka punya kekuatan untuk melancarkan pemberontakan, perlawanan, entah itu dalam bentuk senjata, massa, logistik, atau jaringan. Kedua, mereka terang-terangan membangkang dan menyatakan permusuhan, pemberontakan, hujatan, dan kebencian pada pemerintahan yang sah. Ketiga, perlawanan tersebut didasarkan pada tafsir atau narasi tertentu untuk membenarkan tindakannya. Misalnya dengan bilang bahwa pemerintah zalim, represif, membantai umat Islam, dan seterusnya. Sahal kembali menegaskan, penyerang aparat itu bukan mati syahid, tapi mati sangit, karena ia mati secara jahiliyah. Mati dalam keadaan sesat dan salah jalan, sebagaimana keadaan orang-orang jahiliyah. Dan polisi yang mempertahankan diri dari serangan bugat dan akhirnya ia membunuh si bugat, ia tidak masuk neraka jahanam seperti kata Ustadz Abdul Somad. Ia justru menunaikan perintah Allah agar taat terhadap ulil amri. Seperti kita tahu, memang cukup banyak pernyataan kontroversi yang telah diungkapkan oleh Ustadz Abdul Somad. Seperti ketika ia menjawab pertanyaan seorang jemaahnya mengenai salib. Menurutnya, salib adalah jin kafir, karena pada salib terdapat jin kafir. Akibat pernyataan itu, UAS dilaporkan ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur oleh salah satu organisasi masyarakat di Kota Kupang dengan tuduhan penistaan agama. Meski demikian, ia menegaskan dirinya tidak perlu minta maaf atas kontroversi soal video salib itu. Somad menegaskan yang dibicarakannya adalah soal akidah Islam yang disampaikan di internal umat. Ia juga mengatakan tidak mungkin mengatur satu persatu perilaku umat yang menghadiri pengajiannya. Tak mungkin juga ia membuat perjanjian agar jemaahnya tidak merekam dan menyebarkan ceramahnya. Selain itu, Abdul Somad juga pernah mengatakan dalam ceramahnya bahwa nonton drama Korea sama saja dengan orang kafir.
Hal itu ia ungkapkan ketika menjawab pertanyaan jemaahnya terkait hukum menonton film Korea. UAS menyarankan lebih baik mendengarkan bacaan Al-Quran ketimbang menyaksikan film Korea yang tidak ada manfaatnya. Ceramah Ustadz Abdul Somad lainnya yang kontroversial adalah melarang umat Islam membeli kopi di Starbucks. Menurutnya, kalau beli kopi di kedai tersebut akan masuk neraka karena pendirinya merupakan orang yang pro-LGBT atau lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Lalu ada juga dakwahnya yang menjadi fenomenal. Sesaat setelah terjadinya ledakan bom di 3 gereja di Surabaya pada tahun 2018 lalu. Dalam potongan video berdurasi kurang dari 2 menit itu, UAS menjelaskan tentang bom bunuh diri di Palestina yang disebutnya bukan perilaku bunuh diri, melainkan mati syahid. Namun dalam klarifikasinya, ia menyatakan video ceramahnya itu tidak sesuai konteks dan sudah dipotong, sehingga menimbulkan makna yang berbeda. Kemudian pernah juga dalam sebuah ceramahnya, ada yang bertanya kepada Ustadz Abdul Somad mengenai keputusan Rina Nose yang melepas hijabnya. Namun jawaban sang Ustadz justru menjadi kontroversi, karena saat itu jawabannya adalah seperti ini. Rina Nose itu siapa? Artis. Yang pesek itu. Saya kalau artis-artis jelek kurang minat mengamati. Apa kelebihan dia? Pesek, buruk itu. Banyaknya ceramah Abdul Somad yang kontroversial sempat membuat ia mengalami penolakan dan ancaman intimidasi. Misalnya pada akhir 2017, ia sempat mengalami penolakan ceramah di Bali, Hong Kong, PLN Disjaya Gambir Jakarta, serta pesantren Al-Husnah Mayong Jepara Jawa Tengah. Kemudian pada 2018, UAS juga sempat mengunggah di media sosial bahwa dirinya mendapat intimidasi. Hingga akhirnya ia membatalkan beberapa janji di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Mari kita mengenal sosok Ustadz Abdul Somad. Pria bernama lengkap Abdul Somad Batubara ini lahir di Silo Lama, Asahan, Sumatera Utara pada 18 Mei 1977. Ia merupakan keturunan suku Batak dan Melayu. Ayahnya memiliki darah Batak, sedangkan sang ibu berdarah Melayu. Ia juga masih memiliki kekerabatan dengan seorang ulama terkenal di Asahan, yaitu Syekh Abdurrahman. Somad menikahi Melia Juniarti pada 2012 dan memiliki seorang anak bernama Mizyan Hadzik Abdillah. Namun mereka sudah resmi bercerai pada 3 Desember 2019. UAS adalah seorang pendakwah dan ulama Indonesia yang sering mengulas kajian agama Islam, terutama kajian ilmu hadis dan ilmu fikih. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia dan Badan Amil Zakat Riau, serta sekretaris di Lembaga Batsul Masail. Sosok yang menyandang gelar Datu Seri Ulama Setia Negara ini juga aktif membahas isu nasionalisme. Ia terkenal dengan cara penyampaian gagasannya yang tegas dan lugas, sesuai latar belakangnya sebagai seorang ulama sekaligus dosen agama Islam. UAS juga aktif menghasilkan karya ilmiah, terjemahan, dan buku, seperti 37 masalah populer, 99 pertanyaan seputar sholat, serta 33 tanya jawab seputar kurban. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Ustadz Abdul Somad. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.